Seliki juga. BPOM mana sih? Aduh. Dia bang banyak nanya BPOM mana nih bang? BPOM mana nih, tidur aja sleepy. Aduh. BPOM bangun dong. Jangan tidur miring. Aduh. Tegak lurus agar nggak mimpi. Wah, abang pengacara ini memang membuka kebenaran buat kalian. Semangat bang. Wah. Jelas. Karena ini ada kebenaran gitu loh. Ini kita harus faktual lah. Di sini ini diuji nih. Kebenaran bisa kalah nggak dengan kebohongan? Ingat ya, ada permintaan loh tentang adanya satu produk gagal yang memang didengung-dengungin nih. Kayak lu nih, mau ketemu gua nih, betul gak? Tuh. Otomatis lu kan kalau mau ketemu gua juga satu konsultasi per jam berapa lu bayar gua? Lu ngoceh sama gue berapa bayar? Apalagi kalau kasus tanganin. Ada galaktomisnya salicylate, dia buat membantu memperbaiki skin barrier. Ada galaktomisnya salicylate, dia buat membantu memperbaiki skin barrier. Reza Gladys, ya, nih, Doktif kasih nasihat bisa nggak? Sebenarnya Doktif tuh nggak mau lo ngebahas kamu lagi, tapi harus Doktif nasehatin. Kenapa? Karena kamu kasih lagi tuh informasi menyesatkan. Ya, itu informasi tadi tuh sangat menyesatkan. Mana ada ya galaktomises salicylate itu nggak ada, Reza Gladys. Adanya dua bahan aktif yang berbeda, galaktomises fermenfiltrat atau galactosyl salicylate. Kamu sendiri nggak ngerti deh bahan aktif yang ada di skincare kamu. Artinya apa? Kamu stop dulu jualan ya. Kamu belajar dulu ilmu formulasi skincare. Kalau kamu nggak tahu, belajar ya. Nggak usah ngerasa sok pinter ya. Akhirnya ngomong tentang bahan aktif padahal salah. Udah ya, malu-maluin. Ini namanya mempermalukan namanya profesi dokter sendiri. Ya, perasaan dokter juga nggak sepelongo-pelongo itu gitu loh. Ya. Oke guys ya, kalian jadi konsumen yang cerdas, be smart, blacklist ya penjual-penjual skincare yang tukang overclaim. Karena yang mereka jual adalah kehidupan hedonitasnya, hedonnya, kemewahannya, bukan produknya, kualitas produk skincare-nya. Kenapa? Terbukti kan? Mereka sendiri nggak paham apa yang mereka jual, nggak tahu bahan aktifnya tuh apa di suatu produknya. Mau muka kalian dijadikan bahan percobaannya? Mau? Udah ya guys ya, be smart. Be smart, jangan FOMO. Save your money. Ya, Reza Gladys, kamu kan sudah sering mendapatkan keuntungan ratusan miliar bertahun-tahun yang lalu. Stop dulu jualan. Belajar ilmu formulasi. Ya, oke? Oke guys ya, salam cerdas bareng Doktif, Dokter Detektif. Bye. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada pertanyaan yang belum saya jawab ya. Jadi di VT ini saya akan jawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pandangan atau acuan atau jawaban yang bisa memberikan para sahabat netizen atau fans-fansnya Aminiki bisa merasa agak lega ya gitu, terkait masalah pertanyaan ini. Bang DJ, apakah gugatan perdata bisa pengaruh terhadap proses pidana yang dijalankan saat ini oleh Nikita Mirzani yang notabene statusnya sekarang sudah P21 dan sudah tahap 2 ya kan, tinggal jaksa penuntut umum melakukan pemanggilan untuk proses di persidangan, yaitu agendanya dakwaan. So kewenangannya sekarang sudah bukan kewenangan polisi lagi tapi kewenangan kejaksaan guys. Terus bagaimana dengan gugatan wan prestasi? Oke. Memang gugatan wan prestasi itu kan perdata, dengan proses pidana atas laporan RG itu kan memang berbeda. Hanya ya ini jikalau memang putusan yang ini kan lagi paralel, dua-duanya sedang berjalan. Jika ini hanya berandai-andai, jika putusan perdata lebih duluan, misalkan contoh terbukti RG melakukan wan prestasi sehingga hakim memutuskan bahwa dia harus membayar ganti rugi ya terhadap
Nikita Mirzani karena memang misalkan perbuatan wan prestasinya terpenuhi seperti yang dijelaskan di dalam 1320 KUH Perdata. Salah satunya perjanjian misalkan masuk semua, at the end kemudian hakim memutus memenangkan perkara ini terhadap Nikita Mirzani, atau Nikita Mirzani memenangkan putusan perdatanya gitu. Kalau memang ini lebih duluan, maka putusan ini bisa nanti dijadikan alat bukti tambahan ya di dalam proses persidangan pidana setelah dakwaan kemudian dijawab oleh pihak Nikita Mirzani atau mungkin sekalian eksepsi akan dibantah dakwaan-dakwaannya ya kan. Nah, kemudian setelah itu pembuktian. Nah, disinilah di dalam proses pembuktian ini nanti pihak kejaksaan akan membuktikan kalau memang Nikita Mirzani melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Begitupun dengan lawyernya Nikita Mirzani akan membuktikan bahwa Nikita Mirzani tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Tetapi ini adalah bentuk perjanjian, kesepakatan sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Apalagi kalau ya gugatan perdatanya itu dimenangkan oleh Nikita Mirzani. Ini enak banget gitu ya. Ini enak banget. Tetapi jikalau memang justru perdatanya lama ya kan, malah pidananya lebih dulu, yaitu nanti tinggal bagaimana strategi dari Bang Fahmi untuk membuktikan dengan alat bukti yang saat ini menurut beliau sangat yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti ini yang menunjukkan bahwa memang Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan tindak pidana pemerasan, karena ini adalah buktinya kuat sekali gitu. Ada dari RG yang memang ya sepakat meminta Nikita Mirzani, meminta tolong bahkan ya gitu, meminta tolong kepada Nikita Mirzani supaya produknya dia ini benar-benar gimana caranya dibantu supaya dikenal oleh masyarakat luas gitu guys. Jadi memang hubungan secara langsung perdata dengan pidana kan memang berbeda, tetapi objek yang dibicarakan di dalam perdata maupun di pidana ini adalah satu hal yang sama gitu. Jadi menurut hemat saya kalau memang putusan perdatanya Nikita Mirzani menang, ini akan menjadi satu bargaining point ya buat Nikita Mirzani berjuang di dalam proses persidangan pidana. Saya yakin insyaallah yang terbaik buat Nikita Mirzani. Oke, guys, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat, membuat kalian lega. Terus berdoa, terus berjuang, terus viralkan, terus kita kawal melalui media sosial. Karena selain pengadilan, mahkamah tertinggi dalam proses peradilan saat ini adalah no viral, no justice. Thank you so much. Keep calm and call your lawyers. Thank you. Assalamualaikum.